Setan itu yang tidak baik itu dibuatnya kita bergengsi. Situ. Tapi kalau hal-hal yang baik itu dihilangkannya dari kita. Jadi hal ini walaupun kecil, maka Bapak Ibu kita umat Islam harus tampil beda. Tadi saya katakan umat Islam itu jangan ikut arus, tetapi dia harus membuat arus. Sila biarkan orang lain mengikuti kita. Karena itu baik. Ikan di sungai, kalau kita lempar dia ikut arus. Kalau ikut arus ikan itu gimana itu? Ikan mati kan? Tapi kalau ikan hidup, nah, kita bukan melawan arus. Kalau arus itu baik, tidak pernah kita lawan. Tapi apa? Kalau arus itu membahayakan, jangan ikut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali untuk melanjutkan majlis ilmu kita mengenai Asy-Syama'il Muhammadiyah, yaitu sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sifat-sifat ini dari kumpulan hadis-hadis yang dihimpun oleh seorang ulama besar dalam sejarah peradaban Islam, yaitu Imam At-Tirmizi. Yang mana imam ini jangan lupa terkenal dengan kitab sunannya, yaitu Sunan At-Tirmizi, di antara 6 kitab hadis yang paling muktamad dalam agama kita. Baik, kita kemarin sudah membaca hadis nomor 31, sekarang kita membaca hadis nomor 32. Yang mana hadis 31 dari Aisyah. Beliau menceritakan, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Aku, kata Aisyah, pernah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya ketika itu lagi haid. Hadis ini kita jelaskan sudah panjang pada minggu yang lalu. Baik, malam ini kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik menceritakan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menata rambutnya. An Anas bin Malik qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yuksirul qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyatin. Itu kata Anas. Jadi yang menceritakan ini adalah Anas bin Malik.
Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan hadis ini dihukum oleh banyak ulama bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Di antaranya seorang ulama yang bernama Ibnul Jauzi, kemudian juga Al-Imam Ibnu Hibban. Maka dia mengatakan hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Namun Bapak Ibu sekalian, hadis ini dipaparkan oleh Imam Tirmizi di sini, berarti menurut dia barangkali hadis ini tidak dhaif. Karena dhaifnya hadis kadang-kadang para ulama berbeda di dalam memberikan hukum. Apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik dalam hadis ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'sihi. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru. Yuksiru itu sering, banyak. Berarti di sini artinya apa? Kebiasaan Rasulullah SAW sering dia meminyaki rambutnya. Jadi Rasulullah bukan hanya menyisir ya, tapi meminyak rambutnya. Wa tasriha lihiyatihi, dan beliau menyisir jenggotnya. Wa yuksirul qina, dan Rasulullah juga sering memakai penutup rambut qina. Hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyad, sehingga kain penutup itu seperti pakaian tukang minyak. Ini dalam hadis ini. Hadis ini pertama sekali Anas bin Malik menceritakan kepada kita bagaimana Rasulullah dengan rambutnya. Jadi pertama sekali Rasulullah SAW sering memberikan minyak rambutnya. Tapi di sini memang tidak ada keterangan Bapak Ibu minyak apa. Apakah tanco, apakah minyak apa, kan tidak ada. Gatsby kan gitu Pak ya. Yang penting beliau meminyaki rambutnya. Dan dipastikan bahwa Rasulullah meminyak rambutnya dengan minyak yang bersih dan halal. Pasti. Karena seperti minyak babi, kemudian minyak ini diharamkan, itu tidak mungkin. Yang penting Bapak Ibu, Rasulullah memberikan minyak rambutnya. Kemudian di sini juga tersirat hadis bahwa dia meminyaki rambutnya. Dia tidak hanya meminyaki rambutnya, tetapi di samping meminyaki dia menyisirnya. Bapak Ibu sekalian, ini. Jadi menyisirnya, tapi meminyakinya, kemudian menyisirnya, dan juga meminyaki jenggotnya dan menyisir jenggotnya. Berarti dua hal. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan hadis ini bagaimana Rasulullah memperhatikan kerapian, kebersihan, dan penataan terhadap rambut dan jenggotnya. Kenapa diminyakin? Karena kalau diminyakin, Bapak Ibu sekalian, dia akan lembut. Jadi kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya rambut, kalau seandainya rambutnya kering, itu susah diatur. Sekarang banyak-banyak lagi alat-alat salon kan, macam-macam untuk bagaimana melunakkan rambut. Untuk apa dia diminyakin, dilunakin supaya mudah disisir. Disisir untuk apa? Ditata. Ditata rambut itu apa? Supaya kelihatan indah. Akan begitu. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sangat memperhatikan penampilan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, bahwa rambut itu merupakan nikmat. Jadi Rasulullah tidak akan memberikan fokus waktunya untuk sesuatu kecuali dia mengajarkan kepada kita bahwa itu perlu diperhatikan. Kemudian ini menunjukkan bahwa itu adalah nikmat yang perlu dijaga, yang perlu dipelihara, yang perlu ditata. Apa salah satu nikmat? Rambut. Bapak Ibu tahulah kalau orang tak punya rambut. Kalau botak kepala orang, kadang-kadang tak mau dia buka kepalanya, pakai peci terus.
Kita kira dia pakai peci. Kenapa kan? Supaya kelihatan alim, rupanya rambutnya tak ada lagi. Ya kan gitu itu. Itulah nikmatnya rambut itu. Maka dengan rambut itu pede. Maka ketika rambut itu ada, maka jangan diabaikan, dirapikan, diurusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dari Jabir bin Abdullah, bahwa Jabir bercerita begini, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan sya'isan qad tafarraqa sya'ruhu faqala ama kana yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'ra wa ra'a rajulan akhar wa alayhi thiyabun wasikha faqala ama kana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi thawba. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini adalah Jabir bin Abdullah menceritakan pernah datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia melihat salah seorang laki-laki, seorang sahabat, rajulan sya'isan, rambutnya acak-acakan, sembrautan, jenggotnya juga begitu. Maka Rasulullah SAW, tidakkah orang ini punya sisir yang bisa merapikan rambutnya, yang juga merapikan jenggotnya? Itu tuh. Jadi kalau punya jenggot rapi, punya rambut rapi. Artinya apa? Rasulullah menegur, hendaknya dia pergi cari sisir rambut dulu, baru apa. Satu riwayat di masjid dia temukan orang masuk masjid rambut acak-acakan, jenggot. Maka Rasulullah ingatkan, sampaikan kepada sahabat, sampaikan sama dia supaya dia keluar nyisir rambutnya dulu, jenggotnya. Begitu. Kemudian Rasulullah juga melihat seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini memakai pakaian kotor. Kainnya itu kotor. Lalu apa kata Rasulullah? Tidakkah orang ini punya air untuk membersihkan dan mencuci pakaiannya? Jadi Bapak Ibu sekalian, rambut ditata, jenggot ditata, kemudian apa lagi? Pakaian dicuci. Supaya apa? Orang Islam itu performan, penampilannya itu bagus dan indah. Saya kan sudah bilang, yang pertama sekali kenapa kita perhatikan rambut, perhatikan jenggot, perhatikan pakaian, karena ini penampilan zahirnya orang Islam. Maka penampilan itu adalah penilaian orang pertama terhadap kita. Maka kalau kita rambut acak-acakan, kain kotor, apa kata dunia kepada umat Islam? Kalau orang ke masjid, setelah ke masjid, pakaian tidak teratur, rambut apa? Semua orang akan mengatakan, coba lihat umat Islam, kotor, apa? Bapak Ibu, jaga agama kita. Penampilan itu adalah salah satu menjaga. Performan itu penting. Yang bilang, tak perlu performan, tak perlu penampilan. Kalau niat Bapak Ibu untuk menjaga agama, ibadah itu, menjaga performan itu. Karena kita ini Bapak Ibu, kalau performan kita tidak jaga, maka orang akan bukan menuding diri kita, tapi bawa agama. Jelek agama gara-gara kita. Nantinya dosa kita. Gara-gara orang Islam menjelek-jelekkan kita, Islam menjelek-jelekkan orang. Terus sebabnya Bapak Ibu, dilarang kita melakukan sikap-sikap yang membuat orang menghina agama. Menghina simbol-simbol agama kita. Bahkan kita Bapak Ibu sekalian, yang batil pun kita hentikan supaya orang tidak keterlaluan menghina agama kita. Salah satunya apa? Dilarang kita mencaci Tuhan-Tuhan orang-orang yang musyrik. Tidak boleh menghina Tuhan mereka. Tidak boleh kita mencaci-caci Tuhan mereka. Allah melarang, wala tasubbu, kata Allah. Jangan kamu menghina, jangan kamu mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Kenapa? Karena kalau kamu mencaci Tuhan-Tuhan mereka, mereka akan berbalik mencaci Allah. Itu berakibat mereka mencaci Allah. Maka ini kaedah umum dalam agama kita.
Jangan kita melahirkan sikap-sikap orang akan menuding agama. Saya kemarin juga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Rasulullah menjaga sum'ah, nama baik agama ini. Kadang-kadang sesuatu hal yang perlu dilakukan, harus dilakukan, tetapi apa? Rasulullah redam dulu. Rasulullah tunggu demi menjaga apa? Sum'ah agama. Artinya apa? Kadang-kadang kita menahan hal-hal yang bersifat parsial untuk menjaga nilai-nilai universal. Karena Islam ini adalah agama melengket, Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah kan besar itu Islam. Islam itu harus dijaga. Tidak ada di dunia ini begitulah sekarang. Kalau satu umat Islam yang berbuat, Islam yang disalahkan. Tapi kalau agama lain, baru mereka objek. Nah, dengan umat Islam tidak ada objektif. Nah, tapi coba umat lain itu, walaupun membunuh-bunuh dia, mereka ada. Itu adalah urusan personal. Jangan dibawa-bawa agama. Tapi kalau umat Islam, Islam teroris, Islam Islam dibawa. Yang pelaku-pelaku tadi tidak dibawa lagi. Langsung lengket agama. Bapak Ibu sekalian, ya kita perlu menjaga hal seperti ini. Tapi bukan pula membuat kita mundur melaksanakan agama. Solat kita nanti diapakan? Anda hal-hal yang syiar perlu kita tunjukkan. Tapi syiar itu adalah kebanggaan. Syiar itu membuat orang menarik, Pak. Maka kita jangan saya nanti dibilang orang kalau saya rajin salat berjamaah, memakmurkan masjid, nanti orang begini-begini, itu tidak boleh. Syiar itu malah. Maka kita harus tunjukkan syiar agama kita. Azan itu syiar. Berapa banyak orang tersentuh karena azan. Maka Rasulullah kalau suruh tukang azan yang bagus suaranya, supaya menarik. Kalau didengar orang tersentuh. Tapi tukang azan kacau suaranya, pusing orang, semakin pusing orang mendengarnya. Maka tukang azan itu, Masya Allah, tukang azan Rasulullah Bilal. Tukang azan Rasulullah memilih orang-orang. Padahal azan itu, Bapak Ibu ya, Abdullah bin Zaid ya, yang tak salah saya yang mendapat mimpi azan itu. Dalam hadis itu kan, itu Bapak Ibu sekalian, yang mendapat mimpi azan itu, kan lewat ilham mimpi kepada seorang sahabat. Kemudian dilapor kepada Rasulullah oleh dia. Saya melihat begini-gini ya Rasulullah. Langsung Rasulullah, inilah azan kita. Tapi yang mimpi itu, kenapa bukan dia yang disuruh? Karena suaranya tidak baik. Padahal dia yang paling berhak sebenarnya azan. Karena dia yang. Tapi lantaran suaranya tidak bagus, siapa yang disuruh Rasulullah? Disuruh Rasulullah Bilal. Jadi kalau masjid ini cari muazzin yang apalagi kalau banyak orang-orang azan itu menyentuh, Pak. Kalau dibawakan, jangankan kita ya, Rasulullah SAW saja. Bagaimana supaya zikir-zikir ayat-ayat Quran itu menyentuh? Rasulullah cari orang yang paling bagus suaranya. Jadi kalau ada sahabat yang bagus suaranya, hafal Quran, suara bagus. Apa kata Rasulullah? Bacakan Quran sama saya. Karena sahabat itu nolak. Ya Rasulullah, Quran turun ke sama kamu. Saya pula yang membacakan ya Rasulullah. Artinya dia melihat tidak pantas. Tidak bacakan. Saya kepengen mendengarkan Quran. Lantunan Quran dari mulutmu, dari suaramu. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, berapa banyak orang terkesima dengan suara, Pak? Tahu Pak, nyanyi-nyanyi artis-artis itu? Kalau suara yang bagus itu pada menangis orang. Nyanyi itu apa? Menangis orang itu. Bagaimana kita tidak bawakan agama ini dengan seni? Kalau azan suara yang indah. Maka zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Quran itu dengan suaramu. Bapak Ibu sekalian, ini maksudnya secara umum begitulah kita Bapak Ibu menampilkan agama ini. Indah. Jadi kalau ada turunkan mic itu katanya, ada yang pusing tuh dengar orang tukang azan. Karena memilih tukang azan kurang tepat masjid itu.
Itulah Bapak Ibu ya, umum muazzin dengan imam itu lebih kurang levelnya sama. Kadang ada yang mengatakan muazzin lebih afdal daripada imam. Tidak masalah. Ini Bapak Ibu sekalian, hikmah kenapa? Kita akan mengkaji hikmah ini. Kenapa Rasulullah begitu menata rambutnya? Kemudian jenggotnya. Karena jenggot ini kemana-mana pergi kan nampak kan? Kalau tidak ditata dengan baik, bagaimana sikap orang kepada Rasulullah SAW? Nah, ini contoh Rasulullah. Saya kemarin juga sudah saya jelaskan pada minggu lalu, ada beberapa hal yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah kalau dia pergi musafir. Satu riwayat mengatakan 5, satu riwayat mengatakan 7. Apa di antara yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah dalam tasnya? Minyak harum, sisir, apalagi qarurah minyak rambut, siwak, apalagi kemarin midra. Midra itu apa? Ini kayu untuk merapikan rambut. Kemudian apa lagi? Miqas. Apa itu? Gunting. Kalau dia musafir. Itu tidak pernah tinggal Rasulullah. Itu semuanya apa? Untuk kerapian. Itulah saya pesan besok kalau bapak pergi, lihat tas itu ada enggak? Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian di sini apalagi wa tasrihi lihiyatihi. Jadi dia menggunakan minyak untuk rambutnya, kemudian menyisirnya, dan begitu juga menyisir jenggotnya. Jenggot itu kalau tidak diminyaki nanti berserak-serak dia ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Itu tidak bagus dipandang orang. Dirapikan jenggot itu. Kemudian wayuk sirul qina, dan Rasulullah SAW memperbanyak memakai qina. Qina itu potongan kain yang ditaruh atas kepala ketika seseorang meminyaki rambutnya dengan minyak. Supaya apa? Untuk terjaga pakaiannya dari tetesan minyak itu. Jadi kalau dia banyak meminyak rambutnya, bisa saja nanti minyak rambut itu dia menetes. Menetes kena kain. Kena kain ini nanti Bapak Ibu sekalian, kelihatan kain itu nanti ada peta-peta. Kalau minyak kan nampak, kalau apalagi kain putih, kalau peta-peta dia, dan itu nampak kotor. Tidak bagus. Jadi Rasulullah SAW di sini ada beberapa hal yang dibicarakan oleh ulama. Qina ini dia apa yang dimaksud dengan qina? Kemudian di sini dikatakan bahwa seolah-olah pakaiannya Rasulullah itu pakaian zayyat tukang minyak. Apakah qina ini adalah tutup kepala? Kemudian minyak itu mengenai kainnya, bahwa kain Rasulullah selalu seperti kain minyak. Maka di sini terdapat Bapak Ibu sekalian hadis terakhir bahwa pakaian baju Rasulullah seperti baju tukang minyak. Ini disebut oleh para ulama, lafaz ini fihin nakara. Ini adalah artinya bertentangan lafaz riwayat ini dengan apa yang diceritakan oleh sahabat-sahabat lain dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa Rasulullah itu pakaiannya bersih. Karena kalau penuh dengan minyak itu kan kotor, itu tidak layak. Namun Bapak Ibu sebagian ulama menjelaskan bahwa pakaian di sini bukan bajunya, tetapi yang dimaksud adalah pakaian yang menutup. Jadi begini, Rasulullah ketika dia meminyaki rambutnya dan menyisirnya, setelah itu ada potongan pakaian kecil, kain kecil, ditutupnya pakaian kepalanya itu. Setelah dia tutup kepalanya, sehingga minyak itu nempel di kain kecil itu. Ya, kain kecil nempel di kain kecil sehingga tidak jatuh ke bajunya. Berarti itu apa? Begitunya rapinya Rasulullah menjaga kebersihan. Jadi apa yang ditaruh Rasulullah kepalanya setelah dia minyak? Taruhnya kain. Potongan kain kecil. Kalau kita itu apa namanya, seperti sapu tangan ya, tapi dia tipis. Untuk supaya apa? Minyak itu diserap oleh kain kecil itu. Setelah itu baru ditaruh oleh dia kopiah, qalansuwa. Setelah qalansuwa baru Rasulullah lilit kepalanya dengan sorban.
Dan sorbannya ujungnya dia taruh di atas dua bahunya. Kira-kira gimana itu gambarnya? Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah di atas kepala rambut itu kain, setelah itu ada kopiah lagi, di kopiah itu baru melilit sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini apa dikatakan ka'anna saubahu saubu Zayyad, bahwa seolah-olah pakaian Rasulullah itu seperti tukang minyak, maka pakaian yang dimaksud bukan bajunya, tetapi kain yang menempel di kepalanya di bawah sorbannya itu kalau dibuka itu seperti kain tukang minyak. Kenapa? Karena saking berlumur dengan minyak. Berarti apa? Minyaknya itu banyak. Apalagi rambut Rasulullah tebal. Apalagi rambut Rasulullah sampai ke bahu. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan berarti Rasulullah SAW tidak menampakkan rambutnya. Berarti tergulung dia di dalam sorbannya. Nah kalau Bapak Ibu sekalian tergulung, maka dia akan menetes di ujung minyak itu dan di ujung rambutnya. Berarti tertutup semuanya oleh sorban, sekalipun kalau dia buka sampai rambutnya itu panjangnya menyentuh bahunya. Tapi Bapak Ibu sekalian, walaupun menyentuh bahunya, beliau selalu merapikannya. Ini hadis yang kita ambil daripada Anas bin Malik yang menceritakan kepada kita. Jadi di sini bagaimana Rasulullah meminyaki rambutnya, setelah itu menyisirnya, kemudian menata jenggotnya, menyisir jenggotnya, kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah memelihara supaya minyak tadi jangan menyebar jatuh ke pakaiannya, maka Rasulullah alas rambutnya itu dengan sebuah potongan kain, sehingga minyak itu diserap oleh potongan kain itu. Ini bagaimana Rasulullah menata rambutnya. Padahal Bapak Ibu sekalian ya, Rasulullah SAW kan tidak kelihatan rambutnya, ditutupnya dengan sorban. Sedangkan begitu dia tetap meminyakinya. Bagaimana dengan kita yang kemana-mana terbuka kepala, rambut tak berminyak. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, dia membuka rambutnya juga di rumahnya. Tentu kan kalau di rumah dengan Aisyah, dengan istrinya, menata rambut indah bagi istrinya, bagi keluarganya. Kemudian juga Bapak Ibu kalau terbuka kepalanya, kemudian juga dengan dia selalu menyisir, meminyaki bersih rambutnya. Kemudian juga Bapak Ibu, rambut ini kan punya pori-pori. Kalau seandainya tidak diminyak, tidak dibersihkan, tidak disisir, akan keluar bau yang tidak sedap. Bapak kalau tidak minyak tu bersihkan rambut Bapak, peci itu 3 hari, jangan diminyak-minyak. Bagaimana baunya nanti? Dan itu akan mengurangi khusyuk kita solat. Pertama kita sendiri tak nyaman. Maka kita alhamdulillah sekarang disampo, dia apa? Bapak Ibu, itu agama. Berbicara masalah ini masalah agama ini. Itulah kita memperhatikan. Maka Rasulullah sudah begitu, pakai minyak harum lagi kemana-mana. Tak pernah luput daripada minyak harum. Bapak Ibu sekalian, baik. Kita berangkat teruskan kepada hadis setelah itu, yaitu hadis ke-33. An Aisyah qalat, An Aisyah qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tahurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza ta'ala. Ini hadis ini juga Bapak Ibu sekalian menunjukkan kepada kita bagaimana cara Rasulullah menata rambutnya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu sifat bentuk Rasulullah menata rambutnya. Jadi kalau ada orang menulis ya dari hadis-hadis seperti ini, jadi hadis ini membuat informasi ini. Hadis yang tadi memberikan informasi masalah minyak, masalah menyisir, masalah Rasulullah menaruh satu pakaian. Sekarang ini hadis ini tambahan lagi daripada keterangan hadis yang sebelumnya. Apa itu? Bagaimana Rasulullah menyisir rambutnya?
Maka di sini Aisyah berkata, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya, tradisinya adalah beliau mencintai, menyukai, memulai dari kanan. Dari kanan Bapak Ibu sekalian, ketika dia bersuci. Jadi memulai dari kanan dalam bersuci apabila dia bersuci. Kemudian wa fi tarajjulihi idza tarajjala, dan dia dalam menyisir rambutnya, dalam menyisir dia juga memulai dari kanan ketika dia menyisir rambutnya. Kemudian wa fi inti'alihi, ketika memakai sandal, di dalam sandalnya ketika dia memakainya. Bapak Ibu sekalian, ini hadis menjelaskan cara. Berarti bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya? Maka di sini ada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya memulai dari sebelah kanan. Ini juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, di dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan, kana yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kulli, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai Bapak Ibu sekalian memulai sebelah kanan, memulai yang kanan dalam seluruh urusannya. Maka dia selalu memulai daripada yang kanan. Ya, di antaranya yang disebut Bapak Ibu sekalian di dalam hadis ini, fi tahurihi. Fi tahurihi atau fi tuhurihi. Jadi bisa dibaca fi tahurihi atau fi tuhurihi. Maksudnya apa? Di sini Bapak Ibu sekalian bisa bermakna dia berwudu, atau dia bisa juga bertayamum, dan juga ketika dia mandi junub. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW dalam bersuci memulai dari kanan. Jadi itulah sebabnya anggota wuduk kita ketika kita bersuci, apalagi anggota itu ada yang kanan, ada yang kiri. Maka dari mana kita memulai? Mulai dari kanan. Maka berwudu kita mulai dari kanan. Tangan, kaki, semua yang ada kiri kanan. Itu Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari kanan. Kemudian ini juga masalah mandi. Mandi kita bagaimana menumpahkan air atau menuangkan air. Kalau sekarang kita kan pakai keran ya, atau ada yang masih pakai cebok kan mandi. Oleh karena itu, dari mana kita membasahi? Mulai dari kanan sunnahnya. Jadi sunnah mandi junub itu membasahi badan kita mulai dari sebelah kanan. Ini apa dasarnya? Dasarnya hadis Rasulullah SAW, dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan terdapat dalam Sahih Muslim. Ini Bapak Ibu tidak diragukan lagi keabsahan hadis ini. Wudu, mandi, tayamum. Ini Bapak Ibu sekalian bagi anggota-anggota yang ada kiri dan kanan. Kemudian kan di sini dalam bersuci, salah satu bersuci itu Bapak Ibu sekalian adalah membersihkan najis. Karena membersihkan najis itu juga Bapak Ibu sekalian namanya bersuci. Umpamanya ada najis di kaki kita, najis di pakaian kita. Maka di sini membersihkan najis, kalau seandainya mengena badan kita, membuang najis Bapak Ibu sekalian dari tempat mana saja, maka itu disunatkan dari kiri dan memakai tangan kiri. Seperti apa di antaranya? Istinja. Istinja jangan dengan tangan kanan pula. Saya pernah menjelaskan di sini bagaimana kita menjaga kebersihan di dalam beristinja. Maka salah satu adabnya pakai tangan kiri. Kemudian di antara adabnya, usahakan tangan kiri jangan menyentuh langsung kepada najis dan kotoran itu. Maka dianjurkan kita mengalas, buat alas tutup. Sekarang istilahnya sarung tangan. Sekarang ada sarung tangan yang pakai sekali buang. Itu masalah. Itu bagus. Bagaimana kalau istinja di WC? Saya pernah juga menjelaskan di sini.
Bagus sekarang untuk cara-cara di WC itu ada tisu, setelah itu ada keran air. Maka pertama dibersihkan dengan tisu supaya apa? Tempat keluar najis itu tidak langsung disentuh oleh tangan. Nah, kemudian juga saking Islam menyuruh kita bersih, disuruh kita motong kuku. Karena kuku itu tempat singgah najis. Jadi walaupun nanti pakai apa? Singgah najis. Maka rutin potong kuku, jangan sentuh najis langsung dengan tangan, tetapi pakai alas. Kalau ada pakai skop saja. Jangan diapakan. Betul. Ini ada apa? Jangan diambil dengan tangan. Nah, begitu juga Bapak Ibu seperti mencabut rumput. Kadang-kadang ada situ kotoran anjing, kotoran kucing, langsung menyentuh tangan. Maka apa? Adabnya jaga. Maka tangan diberi sarung. Nah, itu subhanallah. Itu jangan dikatakan itu hanya kebersihan begitu saja. Menjaga kebersihan itu bagian daripada iman. Ini kenapa Rasulullah SAW seperti itu? Betul dia bersuci itu Bapak Ibu. Maka kalau Rasulullah SAW bersuci dengan apa? Dia bersuci dengan batu. Maka dipegang tapi tidak langsung tangannya ke najis. Pakai batu dulu. Kemudian setelah pakai batu, dia baru siramin dengan air. Setelah itu dicuci pula tangannya. Dengan apa? Dengan tanah. Kalau tidak ada air, digosok-gosoknya tangan itu dengan tanah. Karena tanah itu membersihkan. Supaya apa semua kebersihan? Kalau kita urai secara kesehatan, itu kan luar biasa Bapak Ibu. Kalau dulu kan orang tidak mengurai kesehatan, tapi begitulah. Yang penting contoh Rasulullah. Sekarang kan dianalisa orang. Apapun dibuat Rasulullah, kenapa begitu? Apa masalahnya? Maka Bapak Ibu ditemukanlah dari aspek ini, dari aspek ini, baru orang tercengang. Masya Allah, luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang siapa? Ini untuk yang baik-baik. Kalau ini untuk yang kotor-kotor. Bapak Ibu sekalian, begitu juga di dalam dia menyisir rambutnya dan jenggotnya, dimulai sebelah kanan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika dia memakai sandal, dan ini juga masuk sepatu. Maka kalau memakai sandal, disunatkan memakai sandal itu dari sebelah kanan. Coba nanti Bapak Ibu keluar masjid, kan memakai sandal nanti itu. Nah, coba lihat berapa yang pakai dari sebelah kanan. Berapa yang tidak peduli, mau kiri, mau kanan, sama? Tidak sama Bapak Ibu sekalian. Tapi berdosa kalau pakai kiri, tidak berdosa. Cuman kan itu apa? Adab dan sunat. Kalau orang memakai sandalnya dari sebelah kanan, niatnya mencontoh Rasulullah, menjadi paha, itu masalahnya. Kita kan tidak boleh rugi Pak, Bu. Kita tidak seperti orang-orang yang lain. Yang pokoknya pakai. Kita tidak. Pakai itu apa? Pertama sekali untuk memenuhi kebutuhan. Kita butuh sandal, butuh sepatu, butuh baju untuk Bapak Ibu kebutuhan. Yang kedua Bapak Ibu untuk keindahan. Yang ketiga bernilai ibadah. Kalau Bapak hanya untuk keindahan apa? Ya berdunia saja. Selesai dia. Tapi kita gimana? Pakai sandal pun harus ada pahala. Kan itu. Harus memakai sandal itu tersimpan pahalanya untuk kita di sisi Allah. Maka kalau kita pakai baju ini juga salah satu sunatnya, baju itu dipakai dari sebelah kanan. Maka bagaimana pakai baju sebelah kanan? Ya ini lengan kanan dulu yang dipasang, jangan lengan kiri. Pakai baju, pakai jas. Setelah itu apa? Celana. Celana juga dari kaki kanan dulu. Itu tuh. Kalau sarung Pak Ustaz, tidak ada kanan kiri. Kalau sarung tidak ada kanan kiri, dahulu kan masukkan kaki. Itu maksudnya. Tetap ada kanan kirinya. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi ibadah dia. Maka saya ada kajian saya di Masjid Muhajirin itu, rutinitas sehari-hari bagaimana kita jadikan ibadah. Maka itu disebut oleh ulama, dikarang oleh ulama buku namanya Amalul Yaumi wal Lailah.
Apa itu amal yaumil ulaila? Amalan sehari-hari. Ini pekerjaan kita, rutinitas kita sehari-hari, bagaimana menjadi ibadah, maka ditulis oleh ulama amal yaumi wal laila, artinya Pak, rutinitas sehari-hari yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya apa? Bagaimana nyisir rambut. Maka nyisir rambut sebelah kanan. Kalau motong rambut sebelah kiri. Bapak Ibu sekalian, jadi hal-hal yang baik semuanya, pokoknya yang baik. Wa fi sya'nihi kullihi. Itu pertama itu kaidah umumnya. Seluruh urusannya kecuali yang dikecualikan. Yang dikecualikan salah satunya apa? Umpamanya Bapak Ibu sekalian, kalau memakai sepatu, memakai celana, memakai baju, itu dianjurkan sebelah kanan. Tapi kalau membukanya, sebelah kiri. Jadi gitu. Jadi di sini kalau memulainya, kalau membuka dimulai dengan sebelah kiri. Untuk apa? Semuanya adalah tasyrifan lil yamin wa mura'atan li karamatiha. Jadi untuk memuliakan, kata ulama, hal-hal yang bersifat kanan. Kemudian kanan itu juga Bapak Ibu, di situ ada nilai optimis. Nilai optimis dan nilai-nilai baik. Kalau kiri itu terlambat Bapak Ibu, kamu langkah kiri. Kalau langkah kanan itu orang beruntung. Kan begitu istilah kita itu. Jadi Bapak Ibu sekalian begitu juga ya, memakai pakaian, memakai sepatu, bahkan Bapak Ibu sekalian semuanya. Kemudian juga mengambil sesuatu. Mengambil sesuatu juga pakai kanan. Yang baik-baik. Maka kalau kita ngambil barang-barang ke kanan. Memberi kita juga. Memberi dengan tangan kanan. Coba kita sekarang tuh masuk adab. Kalau ada orang ngasih sesuatu duit sama kita tak kiri. Kadang-kadang tak kita terima itu. Kenapa? Ngasihnya tidak sopan. Karena kiri itu lambang menghinakan, merendahkan. Itu Bapak Ibu. Kita ini adab yang sangat tinggi sekali ya. Tapi orang-orang barat coba lihat, tidak ada apa. Kiri biasa. Bapak Ibu sekalian mengambil, memberi, masuk masjid dimulai dengan langkah kanan. Masuk rumah nanti dimulai dengan langkah kanan. Keluar rumah nanti juga kita mulai dengan langkah kanan. Mencukur rambut juga mulai dengan ke bagian kanan, bukan kiri ya. Mencukur kumis juga mulai dari kanan. Kemudian memotong kuku juga mulai dari kanan. Mencabut bulu ketiak juga dimulai dari kanan. Pakai celak dimulai dari kanan. Itu disebut ulama. Berbaring di atas, tidur di mana? Di atas lambung kiri. Kanan juga. Miring ke kanan. Kanan semua. Makan pakai tangan kanan. Minum pakai tangan kanan. Bersiwak pakai tangan kanan. Gimana? Masuk WC kena kotor. Kalau yang kotor-kotor dimulai dengan tangan dengan kaki kiri. Keluarnya baru kanan. Kan sudah ada Rasulullah itu, sudah ada hadisnya secara khusus. Maka Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita masuk masjid, kanan kena mulia. Tapi keluar kita dari masjid, tempatnya tidak jelas kemana keluar. Maka keluar dari kaki kiri. Oleh karena itu, gitu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, mengambil ya, kalau mengangkat sendal itu juga dengan tangan kiri. Termasuk dibahas oleh ulama, keluar masjid pakai kiri, kemudian masuk ke WC tangan kiri, kaki kiri. Kemudian mengangkat sandal sepatu juga dengan kiri. Karena ini adalah untuk yang mulia. Sepatu itu kan untuk injak-injak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini semuanya. Jadi Imam Nawawi mengatakan, qaidatus syar'i al-mustamirrah istihbabul bada'ati bil yamin fi kulli ma kana min babit takrimi wat tazayyun wa ma kana bididdihi fastuhibba fihi at-tayasur. Apa artinya ini?
Imam Nawawi mengatakan kaedah dalam beragama, dalam masalah memulai dengan kanan atau kiri, apa kata Imam Nawawi? Disunatkan memulai dengan yang kanan dalam seluruh hal yang baik, yang mulia, dan di situ hal yang bersifat berhias, tazayyun. Wa ma kana bididdihi, tetapi di situ kotoran yang tidak baik, maka di situ disunatkan dimulai dengan kiri dan mengambilnya dengan kiri. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Aisyah berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tahurihi wa fi sya'nihi kulli. Wa fi riwayat an-Nasa'i kana Rasulullah yuhibbu at-tayammun ya'khudhu bi yaminihi wa yu'ti bi yaminihi wa yuhibbu at-tayammuna fi jami'i amrihi. Apa ini artinya, Bapak Ibu sekalian? Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW beliau di dalam memakai sandal, di dalam menyisir, di dalam berwudu, di dalam apa, kemudian dalam seluruh urusannya dia itu memulai dengan kanan. Yu'jibuhu, maka dia menginginkan, mencintai untuk memulainya daripada kanan. Dalam satu riwayat Nasa'i, Rasulullah SAW yuhibbu, mencintai memulai dengan kanan. Maka apa? Beliau selalu mengambil sesuatu dengan tangan kanannya, memberi sesuatu dengan tangan kanannya, dan mencintai memulai dengan kanan dalam segala perkaranya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kotor-kotor dari mana, apa pula dasarnya? Dasarnya hadis yang juga didapatkan oleh Aisyah, di antaranya yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud, yang mana Aisyah berkata, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tahurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhul yusra li khalaihi wa ma kana min adha. Ini apa artinya? Hadis Abu Daud dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW tangan kanannya digunakannya untuk berwudu, untuk mandi, dan juga untuk makan, untuk minum. Sedangkan tangan kirinya adalah untuk membersihkan kotoran istinja, WC, dan mengambil seluruh yang kotor-kotor. Maka dia pakai tangan kirinya. Bapak Ibu sekalian, maka makan, minum itu dengan tangan kanan. Jadi jangan kita, kadang-kadang saya melihat heran juga, melihat orang-orang kadang-kadang sudah berdiri lagi, makan berdiri, minum berdiri, kemudian pakai tangan, pakai peci haji pula lagi. Itu gimana itu? Jangan ikut-ikut orang lain. Orang lain suruh ikut kita, kita mencontoh. Orang mencontoh kita, jangan kita niru orang lain. Umat Islam ni, Bapak Ibu sekalian, kita itu harus jangan seperti ikan mati. Itu ikan mati. Kalau ikan mati di dalam sungai, itu dalam laut, gimana ikan mati? Kalau ikan laut itu tawar atau asin? Ikan laut itu asin. Air laut, apa masalahnya ikan itu tidak asin? Karena hidup, Pak. Maka bagaimanapun asinnya air laut, tapi kalau dia hidup dengan imannya takkan terpengaruhi. Tak pengaruh. Maka kita bagaimanapun bobroknya lingkungan, tapi kalau iman dijaga tetap bersih. Jangan ikut arus. Kita yang membentuk arus. Kita yang membuat arus. Begitu umat Islam. Ini orang makan tangan kiri pula dia. Minum tangan kiri pula. Itu tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Umat Islam ini kuntum khaira ummatin. Kamu sebaik-baik umat, harus menjadi umat yang tampil menjadi contoh. Kita dengar azan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung sedikit
Jadi di sini Imam Nawawi mengatakan tadi bahwa kaidah syariat itu memulai daripada yang baik-baik, dan itu dasarnya tadi hadis Aisyah. Rasulullah SAW tangan kanannya digunakan untuk makan, untuk minum, untuk bersuci, berwudu. Kemudian tangan kirinya adalah untuk istinja, kemudian juga untuk mengambil hal-hal yang kotor. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, dari umum hadis tadi, maka seluruh yang baik-baik beliau mulai daripada dan menggunakan tangan kanannya. Di sini Bapak Ibu sekalian terjadi sedikit perbedaan pendapat antara ulama, tapi bukan ulama Ahlus Sunnah, tapi antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Jadi kalau Syiah, kalau Ahlus Sunnah mengatakan bahwa mendahulukan kanan seperti dalam anggota kanan dalam berwudu. Dalam berwudu maknanya mendahulukan kanan. Artinya anggota-anggota yang ada disebut kanan, ada kiri. Maka dimulai daripada tangan kanan, kaki kanan. Apa hukumnya? Hukumnya kata Imam Nawawi itu sunnah. Barang siapa yang tidak melaksanakan wudunya daripada kanan dulu, dia telah menyalahi sunnah, tapi wudunya tetap sempurna. Artinya apa? Tidak pula mengakibatkan wudunya tidak sah. Sedangkan ulama Syiah itu mengatakan Bapak Ibu wajib hukumnya. Maka kalau mereka berwudu, kalau tidak dari kanan tidak sah wudunya. Ini mazhabnya Syiah. Maka kanan itu Bapak Ibu sekalian merupakan kewajiban bagi mereka, khususnya di dalam masalah berwudu. Dan dinukil oleh sebagian ulama pendapat ini dari Imam Syafi'i juga. Tapi setelah dicek diteliti oleh para ulama-ulama Syafi'iyah, seluruh ulama-ulama yang 4 mengatakan bahwa memulai dari kanan itu hukumnya cuma sunnah, tidak wajib. Berarti dia itu hanya mimbabil adab. Artinya itu adalah masuk dalam tata krama adab. Namun Bapak Ibu sekalian, apabila dilakukan itu dengan motif apa? Motif mencontoh sunnah Rasulullah, maka itu menjadi ibadah. Kalau tidak kita lakukan, tidak ada masalah. Tapi rugi kita Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang saya katakan, jangan kita Bapak Ibu mencontoh-contoh orang yang tidak baik ataupun non-muslim. Kehidupan barat macam-macam. Di sini Bapak Ibu ada 2 kerugiannya, dan bisa saja berdosa. Memang Bapak punya minum tangan kiri. Memang minum dengan tangan kanan itu tidak wajib, ya. Cuman itu sunnah. Tapi bisa saja Bapak kalau minum dengan tangan kiri Bapak berdosa. Di mana jalannya? Kalau Bapak minum tangan kiri kena mencontoh-contoh orang tidak baik. Dari situ masalahnya. Karena Rasulullah mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang mencontoh orang lain satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jangan. Maka Ibu sekalian minum tangan kiri, minum tangan kiri. Kalau mereka minum tangan kiri yang diminumnya tua, Pak. Apa kan air bersih. Kadang iya kan. Yang diminum tangan kirinya tua, botol apa-apa. Itulah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Maka umat Islam tampil. Wah. Coba lihat, saya melihat itu. Makan rata-rata. Kan di hotel-hotel kan. Kadang-kadang mereka ada hidangan apa. Bapak Ibu sekalian, dan bangga. Itulah setan itu. Setan itu yang tidak baik itu dibuatnya kita bergengsi. Situ. Tapi kalau hal-hal yang baik itu dihilangkannya dari kita. Jadi hal ini walaupun kecil, maka Bapak Ibu kita umat Islam harus tampil beda. Tadi saya katakan umat Islam itu jangan ikut arus, tetapi dia harus membuat arus. Biarkan orang lain mengikuti kita. Karena itu baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi saya katakan ikan tadi. Ikan di laut itu kenapa dia tidak Bapak Ibu sekalian tidak asin? Karena dia hidup. Tapi coba mati dia, ikut asin dia. Ikan di sungai. Kalau kita lempar dia,
ikut arus. Kalau ikut arus ikan itu gimana itu? Ikan mati kan? Tapi kalau ikan hidup, kita bukan melawan arus. Kalau arus itu baik, tidak pernah kita lawan. Tapi apa? Kalau arus itu membahayakan, jangan ikut. Tapi kalau arus itu adalah arus yang beda, silakan. Begitulah Bapak Ibu sekalian. Maka orang itu hidup dengan imannya. Orang beriman itu hidup, maka hidup dengan imannya. Dan dia selalu ingin berpedoman kepada Al-Quran dan berpedoman. Contohnya di dalam seluruh kehidupannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis tadi ada kesan bahwa itu ada 3 perkara. Itu pertama adalah Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis itu kan pertama adalah fi tahurihi. Rasulullah memulai kanan, memulai dari kanan itu dalam bersuci, berwuduk, mandi. Kemudian yang kedua menyisir rambut. Yang ketiga dalam memakai sandal. Hadis ini bukan berarti Bapak Ibu sekalian hanya kita memulai yang kanan di 3 perkara itu saja. Oleh karena itu baca hadis-hadis yang lain. Karena hadis-hadis yang lain menyebutkan kaidah umum. Setiap yang baik Rasulullah pakai yang kanan. Untuk yang kotor-kotor Rasulullah pakai yang kiri. Dan inilah yang menjadi kaidah umum. Sedangkan hadis ini hanya contoh. Berarti sahabat Aisyah yang menceritakan masalah ini, Bapak Ibu sekalian, itu hanya sebagai contoh. Salah satu contoh itu yang 3 ini. Itu pakaiannya, dalam bersucinya, dalam dia memakai sandalnya, dan juga Bapak Ibu dalam dia menyisir rambutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita baca ini adalah untuk kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita. Maka mengkaji kepribadian Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah, bukan hanya untuk hiburan, untuk ilmu oleh kita, tetapi untuk kita teladani dalam kehidupan kita, supaya seluruh aktivitas kita di dunia ini, kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi, di satu sisi tersimpan sebagai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita pasang niat untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.